Selamat pagi anak-anak. Good morning. How are you today? I hope you're fine. Okay. Today on the science lesson we going to learn about the benefit of water cycle. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa saja sih keuntungan dan manfaat dari siklus air bagi kehidupan kita yang ada di bumi, for human, for the animals, and for the plants and environment. Jadi, are you remember what the steps of water cycle is? Starts from the evaporation and then condensation, precipitation, and the next is infiltration or collection. Okay, we will learn one by one. Jadi anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar apa saja tahap-tahap dari siklus air, mulai dari penguapan, kemudian kondensasi atau pengembunan, kemudian ada presipitasi atau turunnya kembali air ke permukaan bumi, kemudian infiltration atau peresapan atau pengumpulan air di permukaan bumi. Oke, kita lihat satu persatu. Apa manfaat dari penguapan bagi kehidupan di bumi? Oke, anak-anak, kamu tahu bahwa penguapan itu adalah berubahnya air atau air dalam bentuk cairan menjadi gas. Nah, manfaatnya adalah kalau terjadi penguapan, maka yang pertama itu akan memurnikan air secara alami. Seperti yang Bulia jelaskan pada materi sebelumnya, bahwa yang menguap itu hanya airnya saja. Jadi secara tidak langsung itu merupakan proses pemurnian air secara massal. Jadi semua air di permukaan bumi yang sudah kotor, yang sudah terkontaminasi oleh zat tambahan yang lain akan dimurnikan secara alami oleh proses evaporasi atau penguapan. Oke, and then kemudian selain itu, penguapan juga bisa mengurangi genangan air di permukaan bumi. Memang ada genangan air yang sangat bermanfaat bagi bumi, seperti air di danau atau sumber-sumber mata air di waduk dan lain sebagainya. Tetapi ada air yang perlu untuk dibersihkan atau untuk dikeringkan, seperti air akibat terjadinya banjir. Kalau tidak ada penguapan, maka air genangan yang tidak bisa mengalir kembali ke laut itu akan terus menggenang. Tetapi kalau ada penguapan, maka air yang menggenang itu akan berkurang sehingga menyebabkan keringnya permukaan tanah, dan itu bermanfaat untuk permukaan tanah. Selain itu juga membantu tanaman mengurangi kadar air di dalam tanaman, seperti tanaman yang hidup di air seperti enceng gondok, teratai dan lain sebagainya tidak membutuhkan penguapan, karena kalau tidak ada penguapan maka dia akan menyerap air terlalu banyak dan itu akan menyebabkan tanaman itu menjadi busuk. Nah, itu adalah hanya beberapa ya, tidak semua. Jadi hanya beberapa dari manfaat penguapan, proses penguapan pada siklus air. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pada proses yang kedua yang kita sebut dengan condensation atau pengembunan. Anak-anak, proses pengembunan itu berarti proses berkumpulnya air, uap air menjadi satu, menjadi awan, kembali menjadi titik-titik air. Nah, ketika air dalam bentuk awan ini, maka itu adalah keadaan di mana air berada pada tahap yang paling ringan, ya. Jadi air itu ada dalam wujud cair, ada dalam wujud padat, dalam wujud cair, dalam wujud padat contohnya es batu, dalam wujud gas contohnya uap air itu. Jadi ketika ada pada tahap condensation, pada tahap berbentuk awan, maka air akan paling ringan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalau proses penguapan itu terjadi paling banyak di tempat yang banyak airnya, seperti laut misalnya ya, atau danau, maka uap air atau awan itu akan berkumpul paling banyak di posisi itu. Tetapi untungnya ketika air pada posisi atau keadaan awan, air itu paling ringan sehingga mudah untuk bergerak, mudah untuk disebarkan. Apalagi di atas permukaan bumi ada angin yang cukup besar, dan itu akan menyebabkan awan itu bisa menyebar ke seluruh permukaan bumi, mulai dari atas laut, di atas
gunung, ke atas padang pasir yang meskipun padang pasir itu agak sulit mendapatkan penguapan karena memang tanahnya kering, tetapi dia mendapatkan awan, kiriman awan dari bisa dari semua lokasi, sehingga itu akan membantu proses persebaran air bisa ke seluruh permukaan bumi. Nah, itu manfaatnya. Selain itu juga menyebabkan udara menjadi jauh lebih lembab dan lebih dingin dibandingkan kalau tidak ada awan, begitu ya. Oke, itu proses yang kedua. Proses yang ketiga adalah precipitation atau turunnya kembali air ke permukaan bumi. Nah, apa manfaatnya? Jelas kalau ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah kamu tidak perlu memelihara hutan seluas itu, anak-anak. Kenapa? Kamu tidak perlu memelihara hutan, tetapi hutan tetap bisa menumbuhkan pohon dan setiap hari bisa tanaman mendapatkan asupan air dengan cukup. Kenapa? Karena proses presipitasi itu berlangsung di semua permukaan bumi. Jadi tanaman-tanaman liar yang tidak disiram oleh manusia, tidak dipelihara, tetap bisa terpelihara karena mendapatkan asupan air yang cukup dari proses presipitasi. Sekaligus juga menyebabkan air itu bisa berada atau bisa diterima oleh semua permukaan bumi, mulai dari permukaan bumi yang ada di pesisir pantai, permukaan bumi yang ada di laut, permukaan bumi yang ada di daratan, pegunungan, bahkan ya di tempat yang tinggi. Kamu tidak perlu mengangkut air dari laut kemudian dibawa ke tempat pegunungan yang tinggi, terlalu berat. Tetapi karena ada siklus air, maka ketika air itu kembali turun, dia akan turun di semua tempat tanpa harus dibawa dan dipindahkan oleh manusia. Jadi berpindah secara alami, dan itu menyebabkan semua makhluk hidup mendapatkan air yang cukup, ya, air yang cukup. Lalu itu proses yang ketiga. Jadi presipitasi itu berguna supaya air tersebar merata ke seluruh permukaan bumi dan semua makhluk hidup mendapatkan air yang cukup. Lalu yang keempat adalah infiltration atau collection. Nah, pada proses ini kurang satu Bu Lia tadi ketika precipitation. Ketika precipitation turunnya air ke permukaan bumi, sekaligus ternyata juga ketika air turun ke permukaan bumi itu membersihkan udara yang dilewatinya. Jadi kalau kamu bayangkan air itu akan menyapu udara. Jadi seperti kalau kamu di rumah melihat papa membersihkan kendaraan, ketika airnya mengalir dari atas atap kendaraan ke bawah, maka kotoran yang disapu oleh air itu akan ikut bersama air dan terangkut oleh air, dan itu akan menyebabkan udara menjadi jauh lebih bersih ketika setelah hujan. Maka setelah hujan kamu merasa udaranya jadi jauh lebih segar begitu ya, karena memang bersama dengan air yang turun itu terlarut juga polusi udara yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, tetapi ketika air itu turun, maka pada proses yang keempat air itu akan meresap kembali ke dalam tanah. Nah, air yang meskipun kotor ini tadi karena terkena polusi, semakin banyak polusinya di daerah perkotaan, jelas polusinya jauh lebih tinggi. Jadi ketika air yang membawa polusi itu turun kembali ke tanah, maka dia akan dimurnikan secara alami oleh permukaan tanah. Jadi ketika air itu masuk ke dalam tanah, maka lapisan tanah akan menyaring kembali air itu. Sama seperti kalau kamu sudah mencoba, bagi anak-anak yang sudah mencoba kegiatan pramuka, proses penjernihan air, kamu tahu bahwa air kotor itu akan bisa menjadi air bersih kembali kalau melewati lapisan-lapisan, beberapa lapisan. Dan itu sama dengan ketika air turun dan melewati lapisan-lapisan tanah dan tersimpan di dalam tanah, maka air sumur atau sumber mata air itu akan menjadi air bersih kembali. Dan itu sangat berguna untuk manusia karena itu menjadi cadangan air bersih, sehingga air bersih akan selalu tersedia untuk seterusnya. Dan kalau tidak masuk ke dalam permukaan tanah, maka air itu sebagian akan kembali ke laut melalui sungai, melalui selokan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari siklus air. Artinya bahwa kita bersyukur karena secara tidak kita sengaja kita mendapatkan begitu banyak manfaat dari siklus air.
Nah, meskipun begitu, kita tetap harus bisa menjaga supaya air tetap tersedia. Maksudnya air di sini adalah air bersih tetap tersedia dengan menghemat air. Oke? Itu adalah materi kita pada hari ini. What is the benefit of water cycle for human, plant, animal, and environment? Anak-anak bisa menyimak lebih banyak. Bulia akan sediakan materinya di PDF pada Google Classroom. Oke? Thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye bye.